Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait teknik sampling, bagaimana menentukan sampel dari populasi yang ada, apakah menggunakan probability sampling atau non probability sampling. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas tentang penelitian eksperimen dan non eksperimen. Nanti dari pembahasan ini paling tidak kita akan menentukan jenis penelitian apa yang akan kita gunakan. Untuk memahami konsep penelitian eksperimen dan non eksperimen, ada baiknya kita coba memahami perbedaan antara keduanya. Jadi perbedaan yang paling mencolok antara penelitian eksperimen dan penelitian non eksperimen yang pertama itu ada pada aspek tujuan penelitian. Nah, di dalam penelitian eksperimen tujuannya adalah mengetahui pengaruh treatment. Jadi di dalam penelitian eksperimen kita menggunakan treatment. Nah, treatment itulah yang nanti sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel terikatnya. Sementara di penelitian non eksperimen tujuannya adalah mengetahui dampak atau hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi di dalam penelitian non eksperimen biasanya kita menggunakan ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, di situ kita melihat dampak atau hubungan sebab akibat dari variabel tersebut. Perbedaan mencolok berikutnya ada pada aspek objek penelitian. Di dalam penelitian eksperimen, objeknya adalah kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Jadi ada kalanya di dalam penelitian eksperimen kita hanya menggunakan kelompok eksperimen, atau ada kalanya kita melakukan penelitian menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sementara di penelitian non eksperimen, objeknya tidak terdapat kelompok eksperimen. Jadi tanpa menggunakan kelompok eksperimen karena tidak menggunakan treatment di dalam penelitian non eksperimen. Aspek berikutnya ada mengontrol variabel. Kalau dalam penelitian eksperimen kita akan mengontrol atau mengendalikan variabel independen. Misal dalam satu judul pengaruh metode pembelajaran A terhadap kemampuan penalaran matematika siswa. Nah, variabel independennya di sana adalah metode pembelajaran A. Jadi metode pembelajaran A itu dikontrol atau dikendalikan oleh peneliti, di mana peneliti mengajar menggunakan metode pembelajaran A. Nanti hasilnya akan tergantung sama kualitas penelitinya ketika menggunakan metode pembelajaran A tersebut. Sementara di dalam penelitian non eksperimen, istilah mengontrol variabel ini tidak ada. Jadi tidak ada variabel yang dikontrol di dalam penelitian non eksperimen. Artinya variabel berjalan sebagai mana adanya, tanpa adanya perlakuan, tanpa adanya pengendalian variabel independen. Berikutnya kita coba memahami jenis-jenis penelitian eksperimen. Yang pertama itu ada pre-experimental design. Nah, pre-experimental design ini juga terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada one shot case study. Nah, sebenarnya pre-experimental design ini tidak sepenuhnya merupakan penelitian eksperimen karena tidak mengontrol variabel yang lain, sehingga hasil yang diperoleh dari eksperimen ini tidak terlalu akurat, artinya tidak terlalu terbebas dari bias penelitian. Nanti akan saya jelaskan terkait apa sebenarnya bias penelitian dalam eksperimen. Yang pertama ada one shot case study. One shot case study desainnya seperti ini. X itu adalah treatment atau perlakuan, O-nya observasi. Jadi kita memberikan perlakuan, nanti kita observasi. Dari observasi itulah yang dianalisis dalam penelitian one shot case study.
Kemudian yang kedua ada one group pretest post-test design. Nah, jadi desainnya seperti ini, satu kelas. Yang perlu diingat juga bahwa pretest experimental design ini kita tidak melakukan random, artinya pemilihan sampel itu tidak secara acak. Jadi apa yang ada itu yang kita ambil, tidak menentukan sampel menggunakan teknik probability sampling sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. One group pretest post-test design, O1 itu adalah nilai pretestnya, X itu adalah treatment perlakuannya, entah metode pembelajaran, entah model pembelajaran atau treatment apa yang diberikan. Yang O2 nya itu adalah nilai post-testnya. Kemudian yang ketiga ada intact group comparison. Nah, desainnya seperti ini. Jadi membandingkan di dalam satu grup. X itu adalah treatment sama perlakuan, kemudian O1 nya nilai setengah kelompok perlakuan, kemudian dibandingkan dengan O2 nilai setengah kelompok tanpa perlakuan dalam satu kelompok. Nah, lagi-lagi ini tidak menggunakan pemilihan sampel menggunakan random. Penelitian eksperimen berikutnya ada true experimental design. Nah, ini benar yang bisa dikatakan utuh sebagai metode penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimen itu sebenarnya ada satu kelompok yang diberikan perlakuan dan ada satu kelompok sebagai kelompok kontrol. Nanti yang dibandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang pertama itu ada post-test only control design. Jadi hanya menggunakan post-test. Desainnya adalah R itu adalah random, kemudian X itu adalah treatment, O1 itu adalah post-testnya, post-test untuk kelas yang diberikan treatment. Kemudian kelompok kedua, jadi di sini ada dua kelompok. Ambil kelompoknya secara random lagi, kemudian tidak diberikan perlakuan sebagaimana perlakuan di kelompok 1, baru kemudian diberikan post-test juga. Post-test di sini simbolnya adalah O2. Nah, nanti post-test inilah yang dibandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian yang kedua ada pretest post-test control group design. Desainnya adalah ambil kelompok secara random untuk kelompok pertama, nanti diberikan pretest, setelah berikan pretest baru kasih treatment, setelah kasih treatment baru tes post-test, ada hasil post-testnya. Nah, kelompok kedua ambil kelompok secara random juga, kemudian baru kasih pretest, kasih treatment kontrol, kemudian setelah treatment kontrol baru, maksudnya treatment di sini bukan treatment sebagaimana yang dimaksud di treatment kelompok pertama, kelompok eksperimen. Kemudian baru kasih post test. Nah, biasanya untuk analisisnya adalah pretest kelompok eksperimen dibandingkan pretest kelompok kontrol. Kemudian post test kelompok eksperimen dibandingkan dengan post test kelompok kontrol. Bisa juga nanti dibandingkan pretest kelompok eksperimen dibandingkan dengan post test kelompok eksperimen. Nah, nanti kalau membandingkan pretest dan post test kelompok eksperimen itu untuk melihat ada enggak lonjakan nilai atau kenaikan nilai skor setelah diberikan treatment. Tapi kalau membandingkan post test eksperimen dengan post test kontrol itu melihat apakah ada pengaruh treatment yang diberikan terhadap hasil post test tadi. Jadi yang dibandingkan kelas eksperimen dengan kelas kontrol, post testnya yang dibandingkan. Jenis penelitian eksperimen ketiga ada factorial design. Berikut desainnya. Di sini di desain kita lihat ada 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu kita pilih secara random karena ada simbol R di sana.
R itu adalah random. Nah, X-nya adalah treatment. Jadi kelompok pertama kita random, kemudian kita kasih pretest. Kemudian setelah pretest ada perlakuan atau treatment di X, simbol X-nya. Kemudian Y itu adalah variabel moderator atau faktorial desainnya. Misal contoh penelitiannya begini. Pengaruh metode pembelajaran A terhadap kemampuan penalaran matematika siswa. Nah, Y-nya adalah siswa Y1, misalnya siswa laki-laki. Jadi di sini di kelompok pertama pengaruh metode pembelajaran A terhadap kemampuan penalaran matematika siswa yang laki-laki untuk Y1. Jadi di kelompok 1 ini adalah khusus siswa laki-laki. Nah, setelah ada kita tempatkan di sana laki-laki semua, kemudian kasih post-testnya O2. Kelompok yang kedua, ambil kelompok secara acak, kemudian kasih pretest tanpa treatment eksperimen tadi, maksudnya tanpa perlakuan sebagaimana perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen. Nah, ini adalah kelompok kedua, ini adalah kelompok kontrol. Variabel moderatornya juga laki-laki, jadi laki-laki yang tanpa perlakuan eksperimen. Nah, setelah itu kemudian dikasih post-test. Kemudian kelompok ketiga, ambil kelompok lagi secara acak, kasih pretest, kemudian kasih perlakuan. Perlakuannya adalah sama, perlakuan di kelompok eksperimen yang laki-laki dan perlakuan kelompok eksperimen perempuan itu sama perlakuannya. Metode pembelajarannya sama, metode pembelajaran A tadi misal. Untuk Y2 itu adalah siswa perempuan misalnya. Setelah itu kasih treatment, kemudian kasih post-test. Kelompok yang terakhir 4, ambil kelompok secara acak lagi, kasih pretest tanpa perlakuan eksperimen, kemudian itu juga siswanya perempuan. Variabel moderatornya adalah perempuan Y2 ini, kemudian kasih post-test lagi. Nah, kira-kira untuk faktorial desainnya seperti itu. Nah, penelitiannya yang saya contohkan tadi, pengaruh metode pembelajaran A terhadap kemampuan penalaran matematika siswa berdasarkan jenis kelamin tadi. Jadi variabel moderatornya adalah jenis kelamin. Variabel X-nya metode pembelajaran, pengaruh metode pembelajaran. Variabel Y-nya terhadap penalaran matematika. Variabel moderatornya adalah berdasarkan jenis kelamin. Jadi itu variabel moderatornya. Penelitian eksperimen yang terakhir atau keempat itu ada quasi experimental design. Yang pertama ada time series design. Desainnya berikut. Kalau dilihat dari desainnya, maka pemilihan kelompoknya juga tidak menggunakan teknik pengambilan sampel acak atau random. Jadi pengambilan sampelnya tidak acak. Kemudian di sini ada simbol O1, O2, O3, O4, kemudian treatment O5 sampai O8. Jadi di sini O1 itu adalah pretest, O2 pretest, O3 pretest, O4 juga pretest. Kemudian baru dikasih perlakuan. Baru nanti diberikan lagi post-test sebanyak 4 kali. Nah, kenapa di desain ini diberikan pretest sebanyak 4 kali dan post-test 4 kali? Ini dimaksudkan untuk melihat kestabilan nilai pretest siswa dan kestabilan nilai post-test siswa. Jadi di sini hanya ada kelompok eksperimen, kemudian dites pretest sebelum treatment sebanyak 4 kali untuk melihat apakah nilai pretest siswa itu sebelum perlakuan memiliki kemampuan yang stabil, atau kalau dalam istilah pengukuran ada konsisten atau reliable kalau dalam istilah instrumen.
Nah, setelah pretestnya 4 kali, baru kemudian diberikan post test sebanyak 4 kali lagi. Nah, post testnya apakah harus soalnya itu sama? Nah, sebenarnya itu ada di materi evaluasi pembelajaran. Kalau misalnya kita kasih tesnya yang sama, otomatis di tes yang terakhir mereka akan mudah mengisi soal, dan tentunya kemampuannya tidak akan sama. Artinya di yang terakhir kemampuannya akan lebih tinggi karena soalnya sama. Semakin sering mereka mengulang mengerjakan soal, semakin mereka kuasai. Artinya soalnya ya taraf kesukarannya sama, tapi tidak sama soalnya. Setelah diberikan pretest 4 kali, baru treatment, kemudian post test, baru nanti itu yang dianalisis antara pretest dan post test. Jadi perlu diingat bahwa penelitian eksperimen itu akan menggunakan kelompok untuk memberikan treatment. Nah, ada kalanya kita hanya membutuhkan kelas eksperimen ketika melakukan penelitian, artinya tidak ada kelas kontrol. Dan ada kalanya pula kita harus menggunakan 2 kelas mengontrol variabel independen, artinya ada 1 kelas eksperimen, ada 1 kelas kontrol. Nah, kadang juga kita dihadapkan, ini poin yang kedua tadi, yang poin yang pertama. Yang kedua, kadang kita dihadapkan tidak mampu memilih kelompok secara acak karena keterbatasan populasi. Jadi kita gunakan desain penelitian eksperimen yang tidak menggunakan desain pemilihan kelompok secara acak. Nah, ketika memungkinkan pemilihan kelompok secara acak, nah itu akan memungkinkan kita menggunakan desain penelitian eksperimen seperti true experimental design tadi, artinya kita memilih kelompok secara acak. Itu yang perlu diingat terkait penelitian eksperimen. Kemudian yang kedua, jenis quasi experimental design ini ada non equivalent control design. Desainnya bisa dilihat ada 2 kelompok di sini, tapi 2 kelompok ini tidak memilih kelompok secara acak karena tidak ada simbol R di sini. Jadi kelompok pertama kasih pretest, kasih perlakuan, kasih post test. Kelompok kedua kasih pretest tanpa perlakuan sebagaimana perlakuan eksperimen, kemudian kasih post test. Baru nanti dianalisis uji analisisnya untuk melihat perbedaan 2 kelompok dan melihat perbedaan nilai pretest dan post test masing-masing kelompok. Satu konsep yang saya sebutkan di awal tadi, ada bias dalam penelitian eksperimen. Nah, ini penting sekali dipahami bahwa terkadang kita menganggap bahwa treatment kita lah yang menghasilkan sebuah hasil yang bagus. Misalnya kita meneliti metode pembelajaran A terhadap penalaran matematika siswa. Terkadang kita menganggap bahwa metode A lah yang mampu meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Namun ada kadang faktor ketika faktor tersebut tidak dikontrol, nah faktor itu ikut mempengaruhi hasil penalaran matematika siswa. Misal kita punya satu kelompok penelitian, kita mau kasih metode pembelajaran A dan kita mau lihat nanti hasil terakhirnya kemampuan penalarannya. Ternyata di dalam satu kelompok itu kemampuan mereka tidak homogen, artinya kemampuan mereka ada yang memiliki kemampuan penalaran tinggi, ada yang kemampuan penalaran rendah. Nah, otomatis nanti di hasilnya ketika siswa yang tinggi penalarannya itu belum tentu dikarenakan treatment kita, tapi karena memang sebenarnya mereka punya penalaran yang tinggi. Nah, itu perlu diantisipasi di dalam penelitian eksperimen. Nah, itu yang disebut dengan bias dalam penelitian eksperimen. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian eksperimen selain treatment yang kita gunakan itu disebut dengan bias dalam penelitian eksperimen. Tadi kita membahas terkait jenis-jenis penelitian eksperimen. Nah, berikutnya jenis-jenis penelitian non-eksperimen. Yang pertama itu ada deskriptif. Jadi penelitian kuantitatif yang sifatnya deskriptif, kita hanya menggunakan satu variabel saja. Jadi satu variabel itu yang kita ukur, kemudian kita deskripsikan variabel tersebut. Misal bagaimana nilai rata-ratanya atau minnya, kemudian bagaimana
nilai tengahnya, standar deviasinya. Nah, kemudian berapa persentase skor yang tinggi, berapa persentase skor yang sedang, dan berapa persentase skor yang rendah. Nah, itu deskriptif dalam penelitian kuantitatif. Jenis kedua itu ada korelasional. Nah, kita menggunakan minimal dua variabel di sini. Variabel X sebagai independen, variabel Y sebagai variabel dependen. Kita melihat korelasi dua variabel ini. Misalnya biasanya judulnya diawali dengan hubungan variabel bla 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 terhadap variabel apa. Nah, itu untuk melihat korelasi antar variabel. Nah, ujinya pun uji korelasional yang digunakan. Kemudian ex post facto. Nah, di penelitian ini peneliti biasanya tidak melakukan pengukuran lagi, tapi karena variabel yang diteliti adalah variabel yang telah terjadi sebelumnya, maka peneliti menggunakan nilai atas skor yang sudah ada. Misalnya kita ingin meneliti hasil belajar siswa, tapi hasil belajar ini sudah diukur oleh guru. Ya udah, berarti kita tinggal menggunakan hasil belajar yang sudah diukur oleh guru dan kita tidak mengukur hasil belajar lagi. Jadi kejadiannya telah berlalu, kemudian kita ambil skornya, kita analisis. Itu ex post facto. Kemudian terakhir ada kausal komparatif. Jadi sebab akibat. Misal ada beberapa variabel kita teliti. Ini biasanya lebih bisa menggunakan multivariabel. Jadi interaksi antar variabel, misalnya variabel X1, X2 terhadap Y. Nah, sebab akibat dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel X1 terhadap Y. Pengaruh variabel X2 terhadap Y, dan yang terakhir pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini biasanya kausal komparatif untuk melihat sebab akibat yang dimunculkan oleh variabel yang kita teliti. Sekian pembahasan terkait penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Di dalam penelitian kuantitatif setidaknya dua ini yang menjadi referensi dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian yang akan kita gunakan bentuknya penelitian eksperimen atau bentuknya penelitian non-eksperimen. Misal untuk mengidentifikasi mudah saja sebenarnya. Kalau penelitiannya non-eksperimen, ya udah kita menggunakan instrumen tes atau survei saja, tapi tidak menggunakan metode atau segala macam bentuk perlakuan. Tapi kalau kita meneliti menggunakan penelitian eksperimen, maka kita harus menyiapkan satu bentuk perlakuan. Kalau dalam pembelajaran matematika, mungkin kita menyiapkan treatment seperti metode pembelajaran, strategi pembelajaran, atau sejenisnya. Nah, untuk membedakan hal itu sebenarnya tidak terlalu sulit antara dua jenis penelitian ini. Namun yang nanti rumit adalah ketika kita masuk di salah satunya, misal kita masuk di penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen yang mana yang akan kita gunakan, yang cocok dengan karakteristik populasi kita yang mana, yang cocok dengan variabel yang kita teliti yang mana. Begitupun dengan penelitian non-eksperimen. Nah, ketika kita masuk menggunakan penelitian eksperimen ini, sebenarnya kita mau meneliti korelasional sifatnya, atau sebab akibat, atau misal hanya deskriptif saja. Nah, itu biasanya tergantung peneliti menentukan penelitian mana yang akan digunakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.